Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pertemuan kali ini dengan baca suratul Fatihah, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, kali ini kita akan melanjutkan bab yang ke-6, berkarya seni musik sebagai perwujudan budaya dan karakter bangsa. Ya, paling tidak nanti kita akan tahu bagaimana ciri-ciri lagu daerah, kemudian prinsip-prinsip menyanyikan lagu daerah. Ini akan menjadi bidikan kita. Namun perlu diketahui bahwa Indonesia itu tentunya akan kaya sekali lagu-lagu daerah, ya. Kaya sekali dengan lagu-lagu daerah. Karena di Indonesia itu memang banyak sekali tempat-tempat, hampir setiap tempat itu memiliki lagu-lagu daerah. Jawa Tengah memiliki lagu daerah sendiri, Jawa Timur, Jawa Barat, kemudian Kalimantan, Maluku, Sulawesi itu memiliki lagu daerah. Tentunya kita akan tahu ciri-ciri, ya, ciri-ciri lagu daerah. Jadi orang kalau menyanyikan lagu daerah, tentunya dia akan menggunakan bahasa daerahnya. Ini salah satu ciri lagu daerah itu, ya. Kalau daerah Jawa Tengah ya tentunya bahasanya ya tentunya bahasa dari Jawa Tengah. Bahkan di Jawa Tengah sendiri itu juga masih memiliki daerah-daerah lokal lagi yang bisa saja membuat lagu dengan misalnya lagu bahasa Jawa, bahasa Jawanya pakai bahasa Jawa lokal padi, bahasa Jawa lokal misalnya khas daerah Kudus misalnya, khas daerah Rembang dan lain sebagainya. Terkadang memiliki bahasa lagi, memiliki di daerahnya itu memiliki ciri tertentu, ya. Ini termasuk salah satu ciri bahwa lagu daerah itu menggunakan bahasa daerahnya. Kemudian ciri yang kedua itu karangannya itu sederhana sekali, sederhana, tidak terlalu tidak terlalu sulit gitu, ya. Artinya bahkan termasuk ciri berikutnya itu terkadang itu untuk pengarangnya sendiri itu tidak diketahui. Jadi sing ngarang sopo gitu, ya. Dan lagu itu akan terus ada, dilestarikan secara turun temurun. Bahkan lagu daerah itu juga dilestarikan, dibudayakan oleh generasi berikutnya. Secara turun temurun itu akan diturunkan kepada generasi berikutnya. Nah, ini yang termasuk ciri-ciri memang lagu daerah. Kemudian kalau kita di situ ada lagu daerah itu menggunakan bahasa daerah setempat. Ini termasuk ciri yang saya sebutkan tadi, ya. Lagu daerah diberi alat musik daerah yang sering disebut dengan karawitan. Kalau di daerah Jawa tentunya ya kita akan tahu yang namanya mungkin karawitan. Kalau di daerah lain mungkin Anda bisa menyebutkan beberapa tempat dengan iringan musik mereka masing-masing. Jadi memang alat lagu daerah itu ya terkadang hanya diiringi dengan alat musik yang memang sangat sederhana dan mudah ditemukan di daerah tersebut itu, ya. Nah, sekarang kan sudah mulai ada alat-alat musik modern yang mengangkat lagu daerah ini menjadi lebih eksis, lebih enak dilantunkan dengan hadirnya alat-alat musik modern.
Walaupun demikian, namanya yang lagu daerah itu akan terasa khas apabila memang menggunakan alat musik yang ada di daerahnya masing-masing. Contoh aja misalnya alat musik gamelan, mulai dari kenong, kembol, kemudian bonang, kemudian rebab, ada apa itu saron dan lain sebagainya, itu gong gitu ya, menjadi satu ketika itu dimainkan dengan alat-alat yang ada, terasa kekhasan dari daerah musik gamelan tersebut benar-benar merasuk dalam jiwa. Namun ketika sudah diisi dengan alat-alat musik modern seperti keyboard dan lain sebagainya, ya dimodifikasi dan lain sebagainya, itu sudah mulai agak turun ya, mulai agak turun rasanya gitu ya. Namun balik lagi ini mengenai selera ya, menurut saya juga mengenai selera juga, dengan apa itu selera masyarakat tersebut. Jadi masyarakat ini jaluknya kepriye gitu. Akhirnya yang melaksanakan pergelaran musik gamelan itu akan menyesuaikan dengan keinginan masyarakat. Jadi itu mengenai ciri-ciri ciri-ciri lagu daerah. Selanjutnya adalah menyanyi secara unisono. Uni itu, kalau saya katakan uni itu adalah apa itu bergabung ya, jadi bersama-sama. Jadi ini tidak satu orang. Terus sono itu ya dari kata son ya, dari kata suara. Jadi suarane dadi siji gitu ya, gabung dadi siji, artinya wong nyanyi bareng-bareng tapi satu nada, nyanyi bareng-bareng tapi nadanya kembar kabeh. Kan ada yang namanya vokal grup, ada namanya grup core gitu ya. Kalau grup core itu pakai suara 1 2 3. 1 2 3 ya tadi seperti akor tadi ya. Ketika yang satu dimulai dengan nada dasar C, berarti yang suara 2 penyanyi berikutnya menggunakan nada dasar, berarti apa? C, nada itu kan C, D, E, F, G, A, B, C lagi. Maka ketika seseorang itu, grup core itu, yang pertama memulai dengan nada dasar C, yang kedua memulai nada dasar E, dan yang ketiga nada dasar G. Do, mi, sol. Jadi pemulainya dari nada-nada jelong-jelong ngono lho ya, do, mi, sol. Pomo D ya berarti iki ngejlong ya. Re, fa, la. Jadi seperti itu. Nah, unisono ini suaranya sama. Jadi kalau menyanyi, pokoknya intinya nyanyi bareng-bareng lah gitu lah. Unisono itu nyanyi bareng-bareng wong akeh tapi suaranya podo, tidak ada 1 2 3, tidak. Ya koyo nek ketika sama menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersamaan bersama teman-teman itu dinamakan menyanyikan lagu secara unisono ya. Jadi itu dulu untuk pertemuan kali ini. Paling tidak kalian tahu bagaimana apa itu lagu daerah ini perlu kita lestarikan ya. Tidak hanya sekadar untuk kita ketahui saja, tetapi benar-benar kita pelajari, kita lestarikan. Saya juga tidak tahu, yang kalau mungkin yang Sumatera Barat dia akan tahu lagu Mainang. Terus yang dari Jakarta, Jawa Barat pasti akan tahu dengan lagu Jali-Jali. Ini dia si Jali-Jali, lagunya enak merdu sekali. Capek sedikit tidak peduli sayang. Asalkan Tuhan senang di hati. Mungkin seperti itu ya. Jadi mohon maaf kalau salah. Saya Jawa Barat ya nanti Indonesia.
Sing lagu daerah Jawa Tengah kayak lagu gundul-gundul pacul, gundul-gundul pacul, gembelengan, nyunggi-nyunggi wakul, gembelengan, wakul glimpyang, segane dadi saratan gitu ya. Wakul ngrimbyang segane dadi saratan. Lagu Indonesia. Kalau lagu daerah itu menggunakan bahasa Indonesia, ya namanya lagu nasional. Jadi ono lagu wong daerah kene Jawa Tengah menyanyikan lagu menggunakan bahasa Indonesia, berarti termasuk lagu nasional. Kalau lagu daerah sekarang sudah diangkat di kancah nasional, sudah masuk TV dan berarti itu adalah lagu nasional, tetapi lagu daerah yang dimainkan di kancah nasional. Jadi sekarang sudah mulai diangkat di televisi, dilihat oleh seluruh Indonesia, tetap lagu daerah masing-masing. Palembang juga punya lagu daerah sendiri, Sumatera Selatan itu ya, Sumatera Barat punya lagu sendiri, Maluku punya lagu sendiri. Apabila ada kontestan, biasanya begitu ya, apabila ada kontestan yang sedang berlomba, misalnya ada lomba tentang lomba lagu ya, lomba menjadi seorang penyanyi ya, tentunya terkadang itu ada misalnya dari daerah mana, Sulawesi, maka dia akan menyanyikan lagu yang ada daerah sana. Dari Maluku misalnya, dia juga akan menyanyikan lagu dari Maluku. Yang Jawa Tengah juga sama, ya, demikian. Jadi perlu kita lestarikan bahkan sampai di kancah internasional. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan baca surat Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.